Apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law? Demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun-tahun ke depan? Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen, untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan menjadi sia-sia. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kita kembali bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Ini seperti biasa, nggak terlalu terkejut kalau Bung Rocky ada di perjalanan ya, Bung Rocky ya. Dia ini ada di Maumere dan Udah di juga Maumere lagi. berproses. Ya, Iya, oke. Baik. karena ada beberapa ceramah yang harus saya penuhi juga tuh di teman-teman di Maumere dan di Larantuka. Yes, kalau di sana tentu yang kita kenal sekolah tingginya luar biasa ya di Maumere dan Larantuka ini ya, Bung Rocky ya, Oh seminar ya ini. itu Leda Lero dan Hmm. di situ ada dulu percetakan yang bukunya bagus Nusa Nusa Indah Pak. Jadi Ya. ini sebetulnya Flores kan artinya bunga tuh pulau Hmm. bunga, tapi Hmm. kita tahu banyak pemikir-pemikir yang datang dari Flores, terutama yang keluaran seminari. Ya. Oke, luar biasa. Kita kenal banyak, bukan hanya saya. Saya kira kita kenal banyak tokoh yang lahir dari situ ya, Bung Rocky. Termasuk juga di media banyak sekali teman-teman yang lulusnya dari sana gitu. Ya ada Ignaz Kleden, ada Yes, Daniel Lekedai, Pak Franseda, iya, Ben iya. Boy, macam-macam tuh. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Hari ini sudah berlangsung sidang perdana ya untuk gugatan Pilpres 2024 dan di dua prinsipalnya yakni Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo langsung memberikan catatan-catatan. Saya kira ini untuk pertama kalinya ya sidang di Mahkamah Konstitusi Pilpres yang paling mendapat perhatian bukan hanya di dalam negeri tapi di dunia internasional. Memang orang pesimis seolah-olah buat apa Hmm. sih ke Mahkamah Konstitusi? Padahal sebetulnya bukan hasilnya yang kita inginkan, tapi Hmm. proses untuk memulai suatu kebiasaan bahwa kalau ada perselisihan, mesti datang ke lembaga-lembaga yang disediakan untuk menguji Ya. perselisihan itu. Tetapi Hmm. dengan asumsi lembaga itu kredibel, kan itu dasarnya. Ya. Jadi sebetulnya yang diuji bukan sekedar gugatan Anies dan Ganjar, tapi juga kedudukan dari Mahkamah Konstitusi yang lagi diuji sebetulnya. Ya. Apakah dia bisa bisa jadi lembaga lembaga yang imparsial untuk memutuskan sesuatu yang kontroversial, itu poinnya ada di situ. Ya, ketika kita bicara ini kita belum dengar semua apa yang disampaikan oleh Ganjar. Tapi tadi saya menyimak dengan jelas Anies Baswedan itu mengingatkan betul, menitipkan sebenarnya lebih tepatnya kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak sampai kecurangan seperti ini dibiarkan. Karena yang dia khawatirkan bukan hanya sudah jadi kebiasaan dan jadi budaya, tetapi jadi karakter bangsa kecurangan itu. Itu serem menurut saya kalau itu sampai terjadi. Dan tanda-tandanya sebenarnya sudah seperti itu sekarang. Itu poin bagus dari Anies, dan tentu Ganjar juga dalam ide yang sama, yaitu kita mau menghasilkan kembali demokrasi yang kita tunaikan di 98, tapi kemudian di, dibatalkan lagi ide itu. Kita udah bayar tunai di 98, ternyata Jokowi bikin utang lagi pada demokrasi. Kan? Jadi Jokowi berutang pada demokrasi. Dan utang itu yang mesti kita ulangi lagi untuk mengingatkan bahwa ini utang peradaban tuh.
Indonesia sudah memutuskan jadi demokrasi, tiba-tiba dalam 9 tahun kita dinilai oleh publik internasional sebagai negara yang memerosotkan demokrasi. Dan itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab Presiden Jokowi tentunya. Betul. Lembaga-lembaga demokrasi kita ada, tetapi yang mengalir di situ bukan ide demokrasi, bukan value dari demokrat imperatif, tetapi kepentingan-kepentingan modal, kepentingan-kepentingan feodal, kepentingan-kepentingan dinasti. Jadi memburuknya demokrasi justru terjadi ketika lembaga-lembaga itu sudah ada. Lain kalau lembaga itu tidak ada, dan lembaga itu dimulai dari 98, termasuk pembubaran Departemen Penerangan misalnya. Tiba-tiba ada lembaga yang namanya Kominfo. Kominfo itu yang memantau banyak sosial media, dan kita tahu bagaimana lembaga Menteri Informasi ini dipakai juga untuk memata-matai itu aktivis-aktivis sosial kita yang sedang bergerak untuk menegakkan kembali demokrasi. Ya, oke. Ini ya, Bung Rocky, saya kira memang betul apa yang seperti yang disampaikan oleh Cicero ya, bahwa ikan itu membusuk mulai dari kepalanya. Karena jujur juga saya beberapa hari ini juga banyak bergerak ke bawah-bawah dan sebagainya, dan mendapati memang kecurangan itu tidak hanya terjadi di atas tapi sampai di level bawah begitu, dan semua itu korup, dan termasuk pemilihnya juga korup. Dan kemudian kalau menggunakan terminologi agama, ini bangsa kita ini memang bangsa yang tidak diberkahi lah gitu ya, tidak barokah kalau menggunakan terminologi Ramadan itu. Betul, itu korupsi yang mengandalkan uang itu bahkan bukan partai putih. OKP punya lagi bikin kongres itu disogok Ya, oleh kementerian, disogok oleh pejabat itu, dan kita tahu bagaimana organisasi kepemudaan yang berupaya untuk dikendalikan oleh Jokowi. Dia datang ke satu kongres lalu dia suruh dari belakang itu sogok anak-anak muda itu yang sebetulnya mampu untuk menyalahkan demokrasi. Kan kita tahu kegiatan itu. Jadi sekali lagi betul, itu sidang di Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menyidangkan kultur politik kita yang buruk. Dan pemburukan itu hanya terjadi dalam 9 tahun ini masa pemerintahan Pak Jokowi. Ya, dan saya kira memang tidak berlebihan ya sekarang Bung Rocky, kalau harapan kita sebenarnya yang terakhir itu kepada ya Mahkamah Konstitusi begitu, karena dari proses politik saya kira mungkin kita udah nggak terlalu berharap banyak ya, terutama hak angket. Memang pada intinya orang mau kembalikan itu pada awal ketika kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu udah jadi mahkamah keluarga. Kan itu Ya, intinya. betul. Angket itu masih bisa kita susulkan. Tetapi kekerasan politik pertama terjadi ketika dipaksakan keputusan 90 itu yang menghasilkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi memang kita mesti balik pada square one. Kita pergi ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini bukan sekedar mencari keadilan yang memang kita tahu tidak akan peroleh. Tapi kita ingin menggugat bahwa yang kita tanam, yang kita investasikan, nilai-nilai demokrasi yang kita tumbuhkan selama 25 tahun ini diacak-acak oleh seseorang yang justru datang dari kesepakatan masyarakat sipil, yaitu Presiden Jokowi. Jadi itu intinya sebetulnya. Jangan partai politik yang menyinyirkan orang yang pergi ke Mahkamah Konstitusi, karena ini bagian dari upaya untuk regain, untuk memenangkan kembali demokrasi, memenangkan kembali kemajemukan berpolitik, memenangkan kembali hak warga negara. Semua ini akan jadi pintu masuk untuk membongkar berbagai macam kejahatan termasuk di bidang korupsi yang dihasilkan oleh transaksi-transaksi di antara para pelaku politik kan ini juga satu poin untuk menerangkan bahwa korupsi politik itu berlangsung justru ketika kita mau menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Nah, kontradiksi ini yang akan dibaca juga oleh investor luar negeri. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi gagal untuk imparsial di dalam sikap dia, investor asing akan melihat bahwa Indonesia bukan negara demokrasi. Itu artinya investasi yang masuk ke Indonesia justru juga bisa lenyap hanya karena transaksi politik, bukan karena rasionalitas bisnis. Jadi saya kira ini pertaruhan, jadi tidak berlebihan kalau kemudian mereka ini para prinsipal penggugat dari 01 dan 03 tentu sekarang menaruh harapan kepada para hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira sebenarnya kalau kita melihat komposisi hakimnya saat ini ya, dengan tinggal 8 orang yang ada, kita mungkin bisa berharap kali ini gitu ya. Ini kita nggak pernah lelah untuk berharap bahwa akan ada satu kabar baik gitu yang kita peroleh dari Mahkamah Konstitusi. Saya mulai melihat ada semacam kesadaran dari lembaga-lembaga ini untuk menyadari bahwa dia gagal mempertahankan ide-ide demokrasi, ide-ide kebebasan. Jadi mungkin sekali akan ada kejutan dari Mahkamah Konstitusi, walaupun orang anggap ya itu udah nihil. Tapi tetap kita mesti kasih
secercah harapan bahwa hakim-hakim di situ karena peristiwa politik yang juga disorot oleh internasional merasa harus mengembalikan marwah dari lembaga ini pada kemuliaan dia tuh. Nah kalau itu ada di dalam nurani para hakim, kita tahu bahwa kita akan dimenangkan atau gugatan-gugatan itu akan dimenangkan bukan untuk memenangkan Anies atau Ganjar, tapi untuk memenangkan proses memulihkan kembali demokrasi. Jadi saya kira itu satu pelajaran yang penting. Kurikulum yang akan dibuka dalam 1 minggu ini di persidangan Mahkamah Konstitusi harusnya jadi bacaan pertama untuk menentukan apakah Prabowo nanti, kalaupun dia dimenangkan di situ, dia paham bahwa dia dimenangkan karena kritik sudah bisa dipersoalkan di tingkat Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kata lain, kita ingin Mahkamah Konstitusi atau adjudikasi yang betul-betul punya kompetensi, bukan sekedar punya kompetensi, tapi punya visi untuk menghasilkan kembali demokrasi. Selalu saya mesti terangkan menghasilkan kembali demokrasi. Karena demokrasi itu udah ada sebelum Jokowi memerintah. Dia yang membatalkan demokrasi. Jadi kita mesti menemukan kembali kenapa visi yang udah lurus itu dibengkokkan lagi oleh seseorang yang datang dari masyarakat sipil dan jadi kita ingin persidangan di Mahkamah Konstitusi itu betul menjadi pelajaran bersama untuk menyusun kembali kurikulum demokrasi. Satu visi yang hilang dari bangsa ini selama 9 tahun Pak Jokowi. Visi yang menentukan arah kita, yaitu kita sudah memilih menjadi demokrasi. Jadi masyarakat internasional akan melihat apakah Indonesia mampu untuk mengembalikan kemuliaan dia di dalam demokrasi, seperti yang sudah diperjuangkan sejak reformasi, atau kita gagal. Nah, kegagalan ini akan menyebabkan seluruh investasi sikap kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang disegani dunia akan batal juga. Jadi persidangan di Mahkamah Konstitusi bukan sekedar persidangan pemilu, tapi persidangan tentang nasib bangsa ini dalam pergaulan internasional. Mahkamah Konstitusi adalah sidang etis. Sidang Mahkamah Konstitusi adalah sidang untuk mengembalikan visi reformasi jalan yang benar. Iya, dan kita jangan pernah berhenti untuk berharap gitu. Dan kalau toh gitu, saya kira kita mesti menyiapkan skenario di ruang yang tersisa kita bahwa kalau toh katakanlah Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan gitu, saya kira jangan pernah menyerah untuk terus memperbaiki keburukan-keburukan yang terjadi di Indonesia ini ya, Bung Rocky.